Kebahagiaan untuk Audrey. Dek, dengan cepat Rasha langsung menarik Lucky ke dalam dekapannya dan mendekap Lucky dengan sangat erat. Rasha, terima kasih sudah menghubungiku. Aku akan menyuruh orang untuk mengurusnya. Klik. Rasha mematikan teleponnya dan menaruh di atas nakas, lalu kedua tangannya mendekap tubuh Lucky dengan erat. Tanpa bicara apapun, Rasha memejamkan matanya dan menyandarkan kepalanya di atas kepala Lucky, seakan mencari tumpuan untuk bersandar. Lalu bagaimana dengan Lucky? Wanita itu seakan kehilangan kata-kata. Tak ada lagi satupun kata yang bisa dikeluarkan dari bibirnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bibirnya terbuka ingin melontarkan beberapa kalimat. Namun kerja saraf di otaknya tidak merespon dan tidak membiarkan satupun kalimat untuk dikeluarkan olehnya. Seluruh impuls saraf yang bekerja di tubuhnya seakan-akan berhenti. Hanya satu indera yang masih meresponnya, yaitu matanya. Mata itu masih merespon dengan mengeluarkan titik-titik bening yang semakin lama semakin deras membasahi pipinya. Sedangkan pendengarnya tidak mampu untuk merespon, bahkan dengan suara yang sangat dekat dan pelan yang mengatakan kepadanya untuk jangan menangis. Hatinya terlalu sakit untuk merasakan dan berkomentar. Kali ini bukan hanya rasa tertusuk yang ada di sana, tapi lebih ke panas terbakar bagaikan seonggok daging itu telah dijadikan barbeque dan tidak lagi bisa merespon setiap rasa. Beliau meminta saya untuk menghubungi Anda sebagai ayah dari bayi ini. Kalimat terakhir itu sepertinya tidak bosan-bosan diputar di dalam rekaman otaknya. Ingin rasanya Lucky mengomeli alam bawah sadarnya untuk tidak lagi mengulangi kalimat itu. Tapi apapun yang dilakukan olehnya, seakan tidak bisa keluar untuk memberikan respon dan melarang kalimat itu terus disuarakan. Otak Lucky bekerja bagaikan di-endorse oleh kalimat itu untuk mengiklankan ke seluruh tubuh Lucky dan menyadarkan Lucky bahwa suaminya saat ini sudah memiliki anak dari mantan kekasihnya, Audrey. Ting, pikiran Lucky kembali sadar ketika kata Audrey muncul dalam benaknya. Dirinya menarik nafas panjang. Kesadarannya sudah pulih dan indera perasanya sudah bisa kembali bergerak, membuat tangannya bisa menyentuh dan merasakan bahwa tubuh seorang pria kini sedang mendekapnya dengan sangat erat, dan tentu saja berkata padanya, "Jangan menangis, Kiana sayang. Aku akan terus bersamamu. Aku akan terus di sisimu. Aku tidak akan melakukan perubahan apapun dalam keputusanku, dan aku tidak akan menikahi wanita itu. Aku mohon padamu, Kiana, berhentilah menangis." Suara pria dengan agak serak dan sangat lembut kembali terdengar di telinganya, memberikan kesejukan di dalam hatinya. Bagaikan hujan yang mendinginkan sisa kobaran api dari kebakaran hutan hebat. Kini respon Lucky hanya satu, yaitu memejamkan matanya dan membiarkan seluruh otot saraf melemas, membuat tubuhnya hanya disangga oleh dekapan dari pria yang ada di sampingnya, yang tidak lain adalah suaminya sendiri, Rasha Wiryo Prayoga. Ayah, apa aku masih kuat untuk menghadapi ini? Kalau seandainya semua ini membuat hidupku lebih sulit dan menorehkan banyak luka yang tidak mungkin bisa diobati seumur hidupku. Aku mohon padamu, bawalah aku ikut denganmu, Ayah. Kata terakhir yang diingat Lucky sempat dibisikkan di dalam hatinya, sebelum dirinya menutup mata dan memilih untuk memejamkan matanya sesaat di dekapan pria yang sangat disayanginya. Lucky tidak berani merespon dengan kata-kata apa yang baru saja dikatakan oleh pihak kepolisian. Dirinya hanya ingin berdamai dengan keadaan, merasakan kehangatan yang diberikan oleh orang yang saat ini sangat mencintainya. Kiana. Rasha melonggarkan dekapannya dan memiringkan sedikit kepalanya untuk melihat Lucky yang sudah tertidur pulas dalam kehangatan yang diberikan olehnya. Syukurlah, walaupun mataku belum jelas melihat, tapi aku sudah bisa melihat wajahmu yang sudah tertidur. Setidaknya untuk malam ini, aku bisa tenang karena dirimu tak lagi panik dan tidak terlalu merespon berita itu.
Walaupun hatiku saat ini tentu saja tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin aku bisa tenang bila mendengar berita bahwa seorang wanita yang kini sangat aku benci sedang mengandung anakku, dan bayi itu sudah berusia 3 bulan. Berarti dia adalah hasil hubungan kami 3-4 bulan yang lalu, ketika aku masih sangat mencintainya dan masih sangat mempercayainya. Hampir setiap malam kami melakukannya, kecuali di malam-malam saat dia sedang mengalami period. Dan 3 bulan lalu adalah masa yang sama ketika aku mulai merasakan sakit kepalaku lebih intens. Audrey, apa yang harus aku perbuat padamu? Aku tidak bisa menikahimu, Audrey. Walaupun dalam kandunganmu sudah ada anakku, tapi aku tidak bisa. Untuk bertanggung jawab pada anak itu, aku masih bisa melakukannya. Tapi untuk menikah denganmu, apalagi membiarkanmu mengasuh anak itu, aku rasa itu hal yang mustahil. Rasha diam sejenak, menyandarkan kepalanya di bantal pada belakang tubuhnya, sambil memejamkan mata, mencoba untuk berpikir apa yang harus dilakukan olehnya. Rasha sudah tak ingat lagi dengan masalah Riri. Pikirannya kini menuju ke rumah sakit, di mana tadi pagi Rasha mendapatkan berita kurang menyenangkan. Kemungkinan besar, aku tidak akan bisa memiliki keturunan seperti yang dikatakan oleh Dr. Dimas. Berarti kalaupun aku memiliki keturunan, satu-satunya kesempatanku adalah mengambil anak itu. Kecuali ada keajaiban dan kondisi benihku sehat, sehingga aku bisa memiliki anak dari istriku, Kiana. Kalau begitu, sekarang yang harus aku lakukan adalah bernegosiasi dengan Audrey, hanya untuk mengambil bayi itu setelah dia lahir ke dunia. Tapi aku harus bertanya dulu pada Kiana, dia mau atau tidak untuk mengurus bayi itu. Karena kalau dia tidak ingin mengurusnya, aku pun tidak bisa mengurusnya dan harus memberikannya kepada keluargaku. Mungkin Mama bisa menolongku, atau Eyang Rianti, atau Riri dan Riri. Aku tidak akan membiarkan Kiana kembali sakit bila mengasuh anakku dengan Audrey. Itu akan membuat hatinya semakin sedih setiap kali mengingat anak itu. Aku sendiri tak bisa memberikannya anak dan dia harus mengasuh anakku dari wanita lain. Itu sangat tidak adil untuknya. Gumam Rasha di dalam hatinya, yang mencoba untuk mencari solusi apa yang harus dilakukannya dengan Audrey. Kejam, tentu saja. Keputusan Rasha sangat tidak manusiawi dengan hanya ingin mengambil seorang anak dari ibunya, tanpa ingin memperdulikan ibu yang mengandung anak itu. Tapi inilah kenyataan hidup. Kadang segala sesuatu di dunia ini tidak berdasarkan atas apa yang kita inginkan. Tentu saja, itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Audrey juga. Tapi Rasha sudah memutuskan di dalam hatinya. Walaupun saat ini, Audrey sudah bersorak kegirangan ketika mengetahui bahwa dirinya hamil. Yang tentu saja Audrey sadar, itu adalah anak keturunan keluarga Prayoga. Kondisi di rumah sakit Bayangkara. Audrey merebahkan tubuhnya dengan tersenyum sangat manis. Untuk beberapa jam terakhir, dirinya tidak berhenti untuk tersenyum lebar, seakan mendapatkan jackpot dan keuntungan berlipat ganda ketika mendengar kabar dari dokter bahwa bayi telah bersarang di dalam rahimnya selama 3 bulan. Keberadaan sang bayi yang tidak diketahui oleh Audrey karena memang dia tidak terlalu memperhatikan kesehatannya. Wah, sebentar lagi aku jadi Nyonya Prayoga. Apa kau yakin akan menolak bayi ini, Rasha? Apa kau akan tega meninggalkan bayimu bersama wanita yang sedang mengandungnya di dalam penjara? Wah, aku rasa tidak. Hatimu sangat lemah. Kau tidak akan sanggup untuk tidak memperdulikan bayi yang ada di dalam kandunganku. Walaupun mungkin kau sangat mencintai wanita itu. Tapi tetap saja, bayi ini akan mengganggumu. Karena kau pasti akan terus memikirkannya di saat kau sendiri dan itu akan mengusik hatimu. Permainan ini akan semakin menarik, Rasha. Sekarang aku adalah wanita yang sedang berbadan 2, dan di dalam kandunganku ada benih dari keturunan Prayoga. Itulah intinya. Kalian semua tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi selama bayi ini ada di dalam rahimku. Audrey bersorak-sorai, dan dia meletakkan tangannya di atas rahimnya, menampilkan senyuman indah di bibirnya. Kepercayaan di dalam dirinya pun meningkat.
Sejujurnya aku tidak akan peduli padamu wahai bayi kecil. Tapi selama kau bisa membantuku untuk menggapai semua yang aku inginkan, kita mungkin bisa bekerja sama, dan aku akan membiarkanmu hidup di dalam rahimku. Kita punya waktu 6 bulan, sisanya untuk membuatku memiliki semua harta keluarga Prayoga. Aku dulu terlalu naif tak menginginkan menjadi istri Rasya, tapi ibuku benar, aku lebih membutuhkan hartanya. Terbukti, dia bisa berbuat seenaknya. Menghinaku dari kemarin setelah dia menarik semua asetnya dariku. Jadi, aku akan mengambil semua miliknya. Aku tahu, aku bisa melakukan itu. Jangan sebut namaku Autry. Kalau aku tidak berhasil menguasai sedikit demi sedikit kekayaan kalian, hingga kalian semua akan aku jadikan gembel. Malam itu adalah malam kebahagiaan bagi Autry. Malam itu semua impiannya seakan terlihat jelas di matanya, bahwa akan terwujud sesegera mungkin. Lalu bagaimana nasib mereka yang lain di malam ini? Apakah Riri berhasil menyelesaikan masalahnya? Apakah Riri bisa pulang dengan selamat tanpa kena marah dari Papa Radit? Apa Juna juga selamat dari Radit? Apakah Nada baik-baik saja dengan semua kekhawatirannya akan masalah Riri yang sudah viral di media sosial? Lalu bagaimana dengan Sandra? Apa dia sudah mengetahui keberadaan Autry sekarang?